dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi dengan saya Hotman Paris. Waktu saya kecil di kampung di Sumatera sana, kalau ibu saya menyuruh saya membeli minyak goreng, saya selalu pesan ke tokonya agar dikurangi takarannya dan uangnya saya korupsi. Itu kenyataan yang saya alami, yang saya lakukan. Ternyata sesudah saya sukses di Jakarta, sekarang saya menemukan yang korban adalah mungkin ribuan atau jutaan ibu-ibu emak-emak di pasar, di mana minyak goreng takarannya disunat. Kasus Pertamax belum selesai, sudah timbul lagi, terbit lagi kasus baru, yaitu minyak goreng disunat. Ada apa di Indonesia ini? Kok bertubi-tubi? Dan kali ini korbannya adalah ibu-ibu di pasar. Idul Hot Room, habis oplos Pertamax, terbitlah minyak goreng disunat. Minggu ini, setelah kasus BBM Pertamax berlalu, publik kembali dihebohkan dengan kasus lain, yaitu minyak goreng murah yang disunat. Di tengah persoalan harga jual yang mahal, kini konsumen dirugikan dengan beredarnya minyak kita tidak sesuai takaran. Hal itu terbukti saat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Selain volumenya yang tidak sesuai, harganya juga melebihi harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Bahkan ada pedagang yang menjual Rp18.000 per liternya. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengaku prihatin atas penemuan takaran minyak kita yang tidak sesuai, serta penemuan harga yang di atas harga eceran tertinggi. Selain melanggar hak konsumen, YLKI juga menyebut jika pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Mengapa produsen hingga distributor masih berani berbuat curang? Apakah pengawasan yang dilakukan masih kurang maksimal? Bagaimana pula efektivitas dari Sistem Informasi Minyak Goreng Curah atau SIMIRA dalam mengelola dan mengawasi produksi hingga distribusi minyak goreng curah tersebut? Para pemirsa persnya Hotman Paris, sesudah saya pulang berobat dari Singapura, kembali lagi kebiasaan saya, bangun jam 3 pagi dan bekerja selama 38 tahun saya sebagai pengacara begitu. Namun sekarang saya mulai lagi kebiasaan saya, yaitu bekerja selalu dimulai dengan kopi luwak hitam premium. Kopi luwak hitam premium itulah yang membuat saya segar tiap hari, sehingga sarapnya dan tidak ngantuk selama bekerja dan keberaniannya timbul. Oke, sekali lagi, kopi luwak hitam premium, kopi kesayangan Hotman Paris. Oke, selamat malam para pemirsa, sudah hadir melalui Zoom dengan Bapak Amran Sulaiman, Bapak Menteri Pertanian. Selamat malam, Pak. Halo Pak Menteri Pertanian, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan pertama, kenapa sidak justru Menteri Pertanian yang melakukan? Kenapa bukan Menteri Perdagangan? Yang kedua, boleh Bapak ceritakan modus operandinya gimana sebenarnya permainan ini semuanya? Silakan Pak. Yang pertama, atas arahan Bapak Presiden, kita rapat koordinasi. Pak Menteri Perdagangan dan seluruh terkait yang dipimpin oleh Pak Menko. 1 minggu sebelum Lebaran, kita sepakat bahwa harus menjaga stok dan stabilisasi harga, agar saudara-saudara kita beribadah
di bulan suci Ramadan dengan menikmati harga yang baik, Ya. dan juga tenang dan seterusnya. Karena stok kita cukup. Ya. Jadi kami komunikasi, bukan kami jalan sendirian. Kami komunikasi dengan Pak Menko, Menko Pangan, kemudian Menteri Perdagangan, kemudian Kapolri, Wakapolri, kemudian Jaksa Agung, seluruh yang terkait. Ya. Yang hubungannya dengan kalau ada pidana, pelanggaran dan seterusnya. Jadi sebelum kami sidak, kami komunikasi langsung dengan Pak Mendak. Jadi kami kolaborasi karena tidak mungkin satu sektor mampu menyelesaikan masalah ini. Oh, jadi Harus itu adalah seluruh sektor yang terkait kita selesaikan bersama-sama. Oke, jadi itu adalah kerjasama tim. Pertanyaan kedua, boleh Bapak ceritakan bagaimana sebenarnya modus operandi para pelaku ini? Dan sudah mencakup seluruh Indonesia atau bagaimana? Kelihatannya ini cukup menyeluruh, hampir seluruh daerah terjadi, karena kami terima laporan. Pada hari itu kami sidak ke pasar murah yang dilakukan oleh pemerintah atas arahan Bapak Presiden. Kemudian kami menuju ke pasar, kami mengecek langsung. Sebelum kami tiba di pasar, kami telepon langsung Pak Kabar Eskrim dan Pak Mendak. Ya. Kami telepon sebelum tiba di pasar. Ya. Karena kami sampaikan Pak Mendak, mana tahu ada manipulasi minyak goreng, beras, atau pangan lainnya di pasar. Ya. Kami cek, kami menemukan 3 perusahaan yang melakukan manipulasi. Ya. Padahal 1 minggu sebelum Lebaran, kami sudah himbau, kami sudah wanti-wanti. Di mana dalam ratas diperintahkan oleh Bapak Presiden, tolong kawal bahan pangan. Ya. Kami semua diperintahkan seperti itu yang terkait. Akhirnya kami temukan 3 perusahaan. Dan ukurannya kami kaget, kami ukur berulang-ulang, itu hanya 750 ml. Artinya berkurang 25%. Ya. Bayangkan kalau ini 2 juta sampai 5 juta ton, itu berapa ratus miliar kerugian masyarakat Indonesia. Nah, ini yang pada saat kami temukan, ada tim dari kepolisian Reskrim, kami sampaikan, tolong ditindak tegas. Kenapa? Kalau ini tidak ditindak, kita melakukan pembiaran. Kalau melakukan pembiaran, kita sama dengan beternak kejahatan. Oke, apakah kejahatan ini sudah berlangsung berapa lama? Sudah ada nggak temuan? Sejak kapan ini terjadi? Halo? Kami belum dapatkan, tetapi mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun perkiraan kami, tapi data pastinya nanti setelah pemeriksaan karena sudah ada tersangka 1 orang. Katanya bukan hanya ukuran takarannya disunat, tapi juga harga eceran tertinggi juga dilanggar dan juga minyak subsidi diganti dengan minyak curah. Apa itu benar? Jadi betul bahwa harganya kami lihat, kami sudah himbau 1 minggu sebelumnya bahwasanya harga maksimal 15.700, tetapi kami temukan harga 17.000. Kami himbau kepada pedagang pengecer, dan kami sepakat dengan Pak Kapolri, kami sudah telepon juga pada saat itu, bahwa bukan pengecernya yang kita tindak, karena dia hanya mencari untung Rp1.200, Rp500. Kami usut, kami minta yang diusut adalah produsennya. Ya. Karena asal muasal keculasan ini, kecurangan ini adalah dari produsennya, dari pabrikannya. Dan itu betul bahwa ada harga 17.000, itu di atas HET. Ya. Kalau gitu, karena ini kan minyak subsidi, apakah ini sudah bisa dikenakan juga tindak pidana korupsi? Saya kira mungkin bisa, itu tergantung nanti penyidik, tapi yang terpenting adalah mereka melanggar karena di atas harga eceran tertinggi,
dan volumenya tidak sesuai apa yang tertera di botolnya. Itu kasat mata, menurut saya, ini kita tidak tahu pandangan hukum, tapi ini salah dan harus ditindak. Itu terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Apakah menurut perkiraan Bapak yang terlibat bukan hanya 3 pengusaha? Apakah sudah mencakup di seluruh wilayah dan juga mencakup puluhan pengusaha? Ini baru saja kami ke Jawa Tengah. Ini ada yang menarik. Di Jawa Tengah, kami ke Jawa Tengah, laporan dari tim kami, laporan dari Satgas mengatakan bahwa sudah sesuai takaran dan seterusnya. Tapi anehnya pada saat kami masuk di pasar, langsung kami menemukan 2 perusahaan yang melakukan pelanggaran yang serupa. Dan pada saat itu kebetulan kami bersama Satgas, didampingi Satgas dan juga dari kepolisian hadir, langsung kami mengatakan tolong ini ditelusuri. Tapi kami pesan, sekali lagi pesan Bapak Presiden, jangan ditindak masyarakat kecil. Jangan ditindak pengecernya. Karena hanya mencari rezeki 100 rupiah, 200 rupiah di bulan suci Ramadan. Yang ditindak adalah produsennya atau yang mengemas atau pabriknya dan seterusnya. Dan itu sudah dilakukan. Menurut perkiraan Pak Menteri, kira-kira berapa miliar, berapa ratus miliar masyarakat dirugikan, emak-emak dirugikan atas perbuatan kejahatan ini? Itu mungkin ya, kalau 25% itu bisa ratusan miliar. Kalau 25% sampai ya. Ini kan sudah menjelang hari raya. Ibu-ibu banyak membutuhkan minyak goreng. Gimana antisipasi dari pemerintah? Kami sampaikan bahwasanya seluruh komoditas strategis, 9 komoditas strategis, itu adalah stoknya lebih dari cukup. Cukup untuk 3-4 bulan sampai 5 bulan ke depan. Ya. Jadi tidak usah ragu. Nah, disinilah anomalinya. Beras yang strategis dengan minyak goreng, gula dan seterusnya. Beras kita stoknya banyak di gudang. Kemudian produksi kita sesuai BPS naik 52%. Ini berkat hasil kerja keras kita semua dan petani seluruh Indonesia. Jadi produksi melimpah, kemudian stok banyak, kenapa terjadi kenaikan di konsumen? Kenaikan harga 2%. Itu tidak masuk akal. Ini adalah anomali. Yang kedua adalah minyak goreng. Minyak goreng tidak boleh, harusnya tidak mungkin naik. Kenapa? Kita produsen terbesar dunia. Kita memproduksi yang bahan bakunya CPO itu 46 juta dan kita mensuplai negara-negara di dunia kurang lebih 58%, kurang lebih 60%. Yang mensuplai dunia adalah Indonesia. Ya. Jadi sangat tidak masuk akal kalau harga minyak goreng di Indonesia naik dan stoknya lebih dari cukup karena kita produsen terbesar dunia. Terima kasih. Langkah konkret. Jadi ada anomali. Ke depan gimana, Pak? Kita yang mengekspor ke negara. Ya. Langkah konkret. Yang pertama penindakan. Yang pertama kita penindakan tegas. Ya. Ya. Tegas menindak yang melakukan kesalahan. Yang kedua kita menghimbau kepada pedagang, saudaraku, sahabatku, jangan menjual di atas HET. Yang ketiga adalah ada solusi dari Bapak Presiden. Kita akan membangun koperasi di satu koperasi satu desa, yaitu 70.000 koperasi, namanya Koperasi Merah Putih. Karena rantai pasok supply chain untuk minyak itu ada 8 lini. Nah, ini kita akan perkecil menjadi 3. Nah, kami hitung 9 bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, yang bahan pokok utama itu keuntungan middleman, pengusaha yang di tengah ini antara konsumen dengan produsen itu 300 triliun lebih. Nah, nantinya kalau
menjadi 3 lini dari produsen ke koperasi, setiap desa satu koperasi, langsung ke konsumen 3 lini. Nah, nanti katakanlah untungnya 10% atau 15%, berarti antara 30-50 triliun keuntungan koperasinya. Tetapi konsumennya mendapatkan harga yang murah, sehingga daya beli naik. Dan itu bisa membeli, dulunya 1 bisa menjadi 2. Kemudian konsumennya, harga pembelian pemerintah bisa kita naikkan. Ada 200 PS, ada 250 triliun yang bisa dibagi ke konsumen untuk meningkatkan daya beli, kemudian didorong kepada produsen. Dan ini adalah solusi permanen. Kita tahu sekarang biaya untuk operasi pasar itu 16,6 triliun sekarang ini. Nah, itu nanti ke depan tidak ada manakala solusi permanen ini sudah selesai. Dan itu solusi operasi pasar sepanjang masa, istilah kami. Dan itulah solusi permanen dari kami sudah diputuskan Bapak Presiden. Oke, sebagai penutup Pak Menteri, kami mengucapkan terima kasih. Saya mewakili rakyat karena ternyata Bapaklah yang pertama kali melakukan sidak sehingga kasus ini terbongkar. Mudah-mudahan Bapak makin sehat dan panjang umur. Sekali lagi, sebagai penutup, terima kasih Pak. Terima kasih atas keikutsertaannya di Hot Room. Selamat malam Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.